Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. That you dare to dreams really do come true. Someday I wish upon the stars and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't Halo pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan Dipa sama Yaning tentunya di RRI Live Music produksi RRI Mataram. Yes, hari ini berbeza ya Yaning. Terlihat dari baju aku juga nih, udah kayak siap makan di makan malam kerajaan ya. Tapi tadi lagunya seperti film-film Disney ya. You freak, oh bukan ya. Sama siapa sih tadi? Aku nih
sama orang-orang yang menurut aku tuh spesial banget karena ini tuh jarang banget ada di Mataram. Waduh, ada siapa hari ini? Ada Semele Semele Mele Quartet. Quartet. Tepuk tangan dulu. Oh nggak bisa tepuk tangan. Gak bisa tepuk tangan. Udah pegang ini ya, pegang bow. Oke, kita aja yang tepuk tangan kalau gitu. Oke, malam hari ini beda dari biasanya. Ini lebih elegan. Mungkin kita juga harus jaga sikap siap hari ini. Seperti di kerajaan ya? Iya. Oke, kayaknya teman Pro 2 juga terkagum-kagum ya. Tahu kalau ternyata di Mataram punya grup musik yang klasik alirannya ya. Orkestra. Langsung aja kita kenalan sama membernya ya. Langsung aja. Ada siapa? Dari sebelah yang paling dekat sama aku, ini ada Kak Gilang. Dadah-dadah dulu dong. Say hi dulu. Oke. Asik. Terus ada Jasmine. Wow, ini Princess Jasmine. Mungkin nyanyi Speechless dulu boleh. Terus selanjutnya ada Kak Budi. Oke. Wah, so cool. So cool ya. Terus ada Kak Ranto. Oh. Wow, dan yang terakhir ada Biru. Waduh. Kayaknya bajunya ketukar nih, harusnya pakai baju biru. Oh iya bener ya, salah ya. Salah kostum. Jadi itu dia yang membernya dan kita bakal ngobrol banyak tentang Semele Mele Quartet. Kita langsung aja kayak tanya dari pelopornya kali ya. Waduh, siapa nih pelopornya? Mohon angkat tangan dulu yang menjadi pelopor dari Semele Mele Quartet. Oh enggak ada yang aku, enggak ada yang aku. Oke, Dipa aja deh kalau gitu angkat tangan. Siapa ini pelopornya? Boleh menceritakan gimana sih terbentuknya Semele Mele Quartet ini? Oke, ternyata Kak Budi. Kita ini memang awalnya dulu kan pengen, kan kalau kita belajar biola itu kan sendiri-sendiri kan boring ya kan. Makanya kita, ayo Gil kita bikin ini dah biar seru kan gitu. Oke. Kita kayak biar makin biar enak makin ya, akrab. makin asik gitu ya. Kita harus di tengah-tengah mereka. Karena kalau ya kebanyakan begitu main itu buat apa sih biola gitu kan. Nah akhirnya sama Gilang, terus kalau desain-desain apa kita konsultasi ke Mas Roni juga kan gitu. Mas Ranto masih di Jakarta waktu itu kan. Nah satu sama Gilang dan beberapa temen gitu waktu itu ya, sekitar 4 atau 5 orang lah gitu. Kita militan numpang di sana sini untuk latihan rutin tiap hari Minggu seperti itu waktu itu kan. Kita juga bawa bekal sendiri-sendiri. Ya akhirnya berkembang makin lama banyak peminatnya seperti itu kan. Ya dari situ ternyata peminatnya banyak juga ya, pemain biola keluarga string termasuk cello, biola alto kayak gitu kan. Kalau orang sudah familiar sekali dengan alat musik yang dua ini, yang biola, violin kalau istilah kita kan. Nah dari sana akhirnya berkembang lagi. Kita buat dulu deh, yang paling kecil ketemu semua kebetulan lengkap. Kadang-kadang biolanya masih ganti-ganti juga gitu kan. Siapa yang dulu bisa nyari pemain awalnya dari trio, akhirnya jadi kuartet seperti ini. Berkembang jadi orkestra lebih besar lagi seperti itu, ensemble orkestra lebih besar seperti itu. Oke, jadi itu cerita terbentuknya ya. Yes. Dari yang awalnya nggak tahu, belum dapat tempat yang tepat gitu ya. Akhirnya sekarang menemukan, dapat wadahnya. Iya, dapat keluarga gitu ya. Nah ini yang lucu ya. Fun fact-nya, ini rata-rata isinya tuh adalah orang Jawa. Tapi kenapa namanya Semele Mele? Semele Mele itu kan bahasa Sasak ya. Semau-maunya lah ya. Semau-maunya, apa pemele wah. Nah kalau sebenarnya ya karena kita ini kan sebenarnya kalau sudah main musik apalagi klasik ini sebenarnya dibutuhkan apa? Disiplin tinggi lah gitu. Masa kita semua harus namanya juga serem gitu kan, kayaknya enggak banget lah gitu. Makanya kita apa ini namanya? Ya kira-kiranya ketemu ini deh Semele Mele gitu. Ya bahasa sini kan semena-mena kalau di apa semau-maunya gitu. Nah di Jakarta tuh juga ada Saunine itu kalau bahasa Jawa juga sama. Oh ada saudaranya berarti. Itu lebih senior lagi. Lebih senior lagi. Termasuk Mas Ranto pernah tergabung di sana kan. Itu di Jakarta sekarang juga besar sekarang kan gitu. Itu juga inspirasi kita lah gitu. Walaupun kita nama Semele Mele tapi kerja kita enggak Semele Mele lah gitu. Iya, benar. Harapannya seperti itu semua bisa dilakukan balancing lah gitu. Balancing. Jadi ini tuh semuanya tuh kebentuk sebenarnya ada yang tidak tetap anggotanya ya. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ya karena di Mataram ini kan enggak pure musisi seperti itu kan, makanya kita
dari anggota kita tuh siapa yang bisa, oke, ayo kita main bareng, yang penting gitu. Dari format kecil ini dulu ke format yang besar nanti kan gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi wah, tuh luar cerita biasa. terbentuknya dan alasan kenapa namanya semilih-milih. Betul. Ntar kita ngobrol lebih banyak lagi. Dan kalau misalnya nih ada teman Pro 2 yang mungkin mau gabung bareng kita ya, tanya-tanya nanti juga bisa banget. Terutama yang lagi join di YouTube ya, nanti di Oke. RRI Mataram Official, teman Pro 2 bisa komen-komen di sana, nanya-nanya di sana. Oke. Oke. Setelah ini Diva masih pengen denger lantunan spesial lagi, ya, Ning. Oke. Tentunya masih dari Semilih-milih, yaitu Make You Feel My Love. RRI Live Music di RRI Net.
Dan juga pemirsa ya, kita Yes. sangat bersemangat walaupun musiknya mungkin kayak ngayun-ngayun gitu. Tapi kita Ngayun-ngayun. penasaran ya. Yes. Dipa tuh seperti terhanyut tadi. Benar-benar make you feel my love. Dipa feel the love sih. Oh waduh. Ya ada yang feel gak? Maunya feel tapi nggak ada yang membuat aku merasakan cinta itu ya. Oke. Tadi kita udah ngobrol bareng Kak Budi ya. Yes. Nah sekarang kita juga penasaran sama yang lain. Jadi kita akan berpencar dulu Waduh, sepertinya Dipa berpencar ya. Aku akan ke kiri, Dipa ke kanan. Oke, mulai dari Dipa dulu ya Oke, kayaknya ini ya. Dipa udah sama Kak Gilang nih. Oh iya, hai Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Boleh mungkin diperdengarkan dulu suaranya? Iya. Halo. Aduh. Oke, kayaknya kalem ya orangnya. Kalem banget nih kayak Dipa kan 11-12. Iya deh, Tidak percaya. sekalem itu kok. Oke Kak Gilang ini kesibukannya apa nih? Aktivitasnya gitu sehari-hari. Sehari-hari Hmm. buruh BUMN. Oke. Sangat jujur. Oke. Oke, kalau selain jadi buruh. Seorang. Budak korporasi. Oke. Oke. Kalau untuk latihannya tiap hari kah? Ya saya biasanya waktu sebelum kerja ya saya latihan hampir tiap hari. Itu bisa sampai 2-3 jam per hari. Wow. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya Semele-mele. Ya semele-mele. Semele-mele. Sebisanya. Sebisanya. Biasanya selalu menyisikan waktu buat sekedar latihan 1-2 lagu aja. Oke. Oke, itu kesibukan dari Kak Gilang. Kalau Jasmine kayak Jasmine yang paling muda gak sih? Betul Oke, banget. mungkin boleh dipinjemin dulu Kak Gilang mic-nya. Oke, kita tanya Jasmine. Princess Jasmine. Apakah sehari-harinya menjadi putri raja? Gimana Jasmine kesibukannya? Karena mau masuk kuliah, jadi sekarang nih masih libur dulu diam di rumah. Oh, oke. Terus paling kalau kegiatannya tuh latihan marching band. Oh, ikut Marching marching band. band juga ternyata. Wah, luar biasa. Ini kayaknya ada beberapa alat musik yang dikuasai nggak sih selain biola? Sebenarnya cuman biola aja sih, cuman pernah nyoba piano juga. Oke. Sejak kapan mulai bermusik Jasmine? Kalau main biola itu dari kelas 3 SD. Oke, dari kelas 3 SD loh ya Ning. Wow, itu Wow. dari kecil banget. Itu awalnya karena dipaksa orang tua atau Jasmine yang memang tertarik, oh kayaknya seru nih main alat musik biola gitu. Pengen sendiri. Pengen Sebenarnya tuh sendiri. lihat video kan orang main biola, terus pengen gitu bilang ke mama, tapi mama bilang kayak paling cuman mau sebentar aja gitu, ntar pas udah dibeliin nggak main lagi gitu. Itu adalah aku Tapi- sebenarnya. Oke, terus. Tapi karena minta terus, jadi akhirnya dibeliin terus. Luluh hatinya. Jadi main sampai sekarang. Wow, Oke. menunjukkan, membuktikan ini ya keinginan hatinya. Yes. Aku harus mencontoh Jasmine. Harus dicontoh. Princess Jasmine. Oke, itu cerita dari Princess Jasmine. Kita ke Prince Lanjut. Ranto sekarang. Prince. Iya, The Prince itu rambutnya sangat gonjreng. Aku nggak mau kalah. Gimana kesibukannya sehari-hari? Ya, kesibukannya kita mengajar. Jadi untuk pokoknya ya, kalau tadi Mas Gilang buruh ya, kita juga buruh. Tapi buruhnya beda. Buruh musik. Itu aja sih. Itu aja. Itu aja. Untuk, iya udah. Berarti Kegiatan fokusnya bermusik terus. Fokusnya alhamdulillah bermusik. Ya. Wow. Jadi That's my dream. jadi tanpa kena lelah ya. Nemenin Mas Budi. Jadi kemana-mana ngikut Mas Budi gitu. Oke, Mas Budi kemana-mana ikut aja. Ya, Ngikut. Oh, Sama-sama saling ikut. Oke. Nah, ini juga yang tertampan dan termuda. Oh, awas ya Ning kepincut. Hai Biru, boleh dadah-dadah dulu. Mungkin ada fansnya di sana. Iya. Oh banyak Oh, ya. banyak. Tidak mungkin tidak kalau sudah megang gitar tuh auranya langsung naik 200% gitu. Oke. Biru sejak kapan nih belajar musik? Kalau saya bermusik ya, bermusik berarti saya dari 8 tahun. Usia 8 tahun. 8 tahun kelas 2 SD, tapi itu hitungannya belum serius karena
tipikal anak cowok kan biasanya pengen jadi drummer gitu. Ya pengen jadi drummer. Makanya dulu saya sempet belajar main drum, belajar main kahon waktu kelas 2 SD. Tapi habis itu ternyata kelas 4 SD umur 10 tahun. Ceritanya unik sebenarnya. Saya punya tetangga pindah ke luar daerah. Oke. Jadi dia semacam melimpahkan barang-barang yang udah nggak dipakai ke saya. Dan salah satunya itu buku cara bermain gitar. Dan dari situ saya mulai belajar gitar dari buku itu. Dan Iya. itu belajarnya benar-benar otodidak Otodidak atau? sendiri. Sampai sekarang pun saya masih otodidak. Oke. Tapi dibilang otodidak pure juga enggak karena setiap saya melihat orang bermain musik itu biasanya selalu ada yang saya dapatkan dari hanya sekedar melihat dan mendengar permainan orang gitu. Jadi enggak pure otodidak juga, belajar dari orang lain tapi secara tidak langsung gitu. Oke. Iya. Jadi nggak sekedar puas hanya dari kemampuan yang didapat dari belajar sendiri gitu ya. Wah, betul. keren banget sih. Keren banget otodidak loh. Heeh. Kita otodidaknya apa? Ngelawak. Ngelawak otodidaknya. Oke, ini kayaknya ada teman-teman Pro 2 juga yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari alat-alat musik yang dipegang? Kalau gitar mungkin udah jelas udah berbeda jelas ya. Mungkin dari yang dipegang sama Kak Gilang itu namanya apa, Kak Jasmine apa, terus Kak Budi dan juga Kak Ranto. Apa tuh perbedaannya? Mungkin perbedaannya di register suara sih ya. Kayak ini biola, kalau bahasa Inggrisnya violin. Jadi itu untuk melodinya biasanya yang nada tingginya. Terus ada di Mas Budi biola alto itu untuk range middle-nya. Orange middle. Ya, Oh, ada beda ukurannya. ukurannya ada bedanya ya. Oh, besarnya beda ya tahun Pro 2 ya. Biasanya kalau jadi, Yes. kalau ukurannya beda, suaranya jadi makin berat ya. ya makin lebih low lagi. Mic-nya lebih Kak. lebih low dia, agak middle sih dia kalau viola ini. Dan Tapi kalau untuk tingkat kesulitannya apakah sama aja? sebenarnya sama, cuma di bahan-bahannya kalau violin 1 2 ini biasanya lebih tinggi-tinggi di sana lah. Bikin deg-degan mereka lah. Setiap bahan itu kan kalau viola, cello itu asal enggak ruwet, slow lah. Tapi kalau biola 1 itu enggak ada yang enggak ruwet gitu loh. Maksudnya memang mereka begitu. Karena megang melodi bukan? Megang melodi dan banyak ritme-ritme sulit juga di sana. Oke, justru itu challenge-nya ya. Iya, Jadi liriknya di kayak sana. viola terus juga cello lebih ke untuk jadi pengiringnya apa kayak jadi pecahnya gitu ya, pecah suaranya gitu ya. Iya sama semua sebenarnya bisa jadi melodi semua tapi lebih cenderung ke ritme sama ngiringin. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya. Dan untuk teman Pro 2 juga bisa nanya ya Yaning. Iya, ke bisa banget nanya. live YouTube kita di RRI Mataram Official. Dan juga bisa nanya juga ke WhatsApp kita di 081802 057000. Next kita masih ada yang akan dimainkan sama Semele-mele nih. Ini lagu favorit aku sih. Oke, apa judulnya? Yesterday. Oke, selamat menyaksikan.
Live Music di RRI Net. Wow, masih di RRI Live Music produksi RRI Mataram. Mataram. Barengan sama Semile-Mile Quartet. Wet. Yes, tadi semakin kesini semakin keren ya performance-nya. Oh, makin bikin merinding bulu kuduku. Sudahkah merinding? Oke, udah sih pastinya ya. Dan kita gak cuman mau merinding-merinding bulu kuduku aja. Kita juga pengen senang-senang. Betul. Sama Semile-Mile. Nah, jadi kita bakalan main games. Kira-kira ada games apa sih, Dipa? Oh, ada game spesial nih. Jadi setiap ada guest star kita pasti harus dikerjain ya nih. Emang kita aja yang hari ini dikerjain. Guest starnya juga harus dikerjain ya. Jadi rulesnya dari game ini nantinya akan kita bacain clue-nya ya. Oke. Nah, kemudian nanti lirik lagu yang udah direkam dinyanyikan oleh Mas Malis. Oh, Siapa itu Mas Malis? Mantan vokalis ya. Jadi sesuai dengan versinya dia sih nanti ya. Dan bakalan diputar nih. Nah setelah selesai nanti teman-teman dari Semele-Mele nanti bisa langsung memainkan lagu aslinya. Refnya aja sih gak apa-apa ya. Iya, mungkin tanpa menyebutkan apa judulnya. Kayak langsung gesek aja ya. Yang gampang diingat aja deh. Gimana? Gimana? Siap gak? Boleh Siap lah gak? ya. Siap gak? Siap gak siap? Harus siap sih ya. Harus jawab samaan dong. Harus jawab siap gitu. 1, 2, 3. Lemah sekali sih. Perbedaan kesiapannya sungguh sangat berbeza ya. Oke, Oke. kalau gitu kayaknya sudah saatnya kita untuk Saja Games. Oke, saatnya kita games. Oke, clue yang pertama. Oke, ini clue-nya nih. Lagu ini milik dari band asal Surabaya. Yang dimana lahir di era rock 80-an. Nama dari band ini diambil dari huruf depan nama 4 personelnya. Dan band ini berapa kali berganti vokalis. Yang pada akhirnya saat ini memiliki banyak vokalis. Sampai sini udah tahu? Oke, lanjut. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Mas Malis atau mantan vokalis ini diciptakan oleh frontman mereka yang saat ini berkepala plontos dan dinyanyikan oleh vokalis pertama mereka yang bercerita tentang sebuah kerinduan. Mas Malis, lagunya. Pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. langsung dimainkan. Gitarnya dulu, let's go. Boleh langsung? Jreng. Tak berdaya. C. Profesional and ethical ya. Apa tadi judulnya? Kangen. Dewa 19. Dari Dewa 19. Oh, betul. Wah, langsung ini ya dapat kuncinya. Dapat langsung. Emang ya chemistry itu nggak bisa bohong. Iya. Tapi tadi yang Mas Malis mohon maaf nih. Mohon maaf. Kita terkejut mendengar. Kita kaget juga. Oke, nggak cuma satu lagu. Oke. Kita lanjut ke. Lanjut, Yaning ada selebrasi apa nih selanjutnya? Kayaknya tadi itu inspirasinya Sebentar ya. Mas Dani itu dari si Mas Malis kayaknya ya. Oke,
Kita bakal lanjut ke lagu berikutnya. Lagu berikutnya. Ini ada clue-nya ya. Jadi lagu ini diciptakan oleh salah satu personel band Ungu. Bisa dibilang lagu sangat familiar karena sering sekali jadi soundtrack sinetron di TV swasta. Bahkan lagu ini tuh sering jadi bahan konten di media sosial. Menceritakan kesedihan seorang kekasih yang diduakan oleh pasangannya. Aduh, lagu ini dinyanyikan oleh seorang diva Indonesia yang saat ini sering menjadi juri di ajang pencarian bakat nasional yang ada di TV-TV swasta. Itu dia clue-nya. Jadi langsung aja kita minta Mas Malis. Tak ada lagi yang bisa kulakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejam dirimu atas diriku. Agaknya makin kesini makin kesana ya. Sejauh ini yang paling jauh ya. Oke, sudah menemukan? Oke. Mungkin Jasmine boleh. Princess kita. Apa Min? Apa judul lagunya? Oh, ku menangis. Penyanyinya. Rosa. Oke, Oke. betul. Boleh dimainkan? Hati yang kau sakiti ya. Oke, bareng-bareng boleh, nggak apa-apa. Bareng-bareng boleh. Tuh, 2, 3. Waduh. Sedih. Ku menangis. Makin sedih apalagi kalau yang nyanyiin Malis. Makin sedih dinyanyi sama Malis tadi. Iya. Ini kita belum puas sih dengerin suaranya Malis, jadi kita langsung aja ke clue berikutnya. Dipa sih agak puas ya. Jadi langsung aja deh gak apa-apa. Boleh Oke, Dipa? kita ke clue ketiga. Lagu ini termasuk lagu yang populer di kalangan anak zaman now. Karena emang lagu ini dirilis tahun 2022. Dan lagu ini fresh banget, easy listening juga. Dan bercerita tentang prasangka seseorang yang menganggap pasangannya adalah jodohnya karena kesamaan yang mereka punya. Tapi ternyata mereka berpisah dengan jalannya masing-masing. Dan dinyanyikan oleh penciptanya sendiri yang juga seorang penyanyi yang bertubuh gempal dengan suaranya yang lembut. Langsung Mas Malis, mainkan. Dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latarmu dan latarku. Oke, agak dangdut ya Iya. tadi di awal. Aku dari sini mendengarkan teriakan cukup. Boleh? Udah tahu lagunya? Siapa yang Udah mau? tahu? Boleh? Lagu dari Lagu siapa ya? siapa? Lagu dari siapa? Tulus. Betul. Oke, judulnya apa nih? Tapi lupa nadanya juga. Kita kasih clue-nya deh. Hati-hati lelangan. Hati-hati. Titi DJ. Mana ya nadanya? Titi DJ. Jasmine sampai lupa nada Jasmine asli. sampai lupa nada aslinya saking. Oke. Kukira kita asam garam ya. Iya. Betul. Mau dibantu? Oh. Asik. Akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latarmu dan latarku. Asik. Tau gitu Jasmine aja tadi yang nyanyi. Iya gitu ya. Oke. Selain main
Biola juga bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi sambil main biola gitu ya? Boleh. Sambil main piano juga mungkin gini. Sekalian aja. Ini kayaknya adalah clue terakhir kalau misalnya tidak bisa dijawab acara ini tidak akan berlanjut. Jadi harus dijawab. Oke. Dijawab berarti dapat bonus nih. Oh. Aduh. Kita lanjut aja deh kalau gitu. Oke, ini dia clue-nya ya. Jadi lagu yang satu ini tuh bercerita tentang ketidaksempurnaan seseorang. Sebenarnya lagu ini bentuk curhatan hati dari si penyanyi yang sering overthinking dengan kekurangannya. Tapi lagu ini jika didengar dengan seksama mengajak kita untuk optimis dengan apa yang kita miliki. Jadikan kekurangan sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang menarik dari lagu ini memiliki pesan yang indah menjadi penguatan bagi siapapun yang mendengarkannya. Percayalah sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Langsung kita dengarkan suara sedih dari Malis, mantan vokalis. Semua kesempatan dan langkahku coba ku tutur batinku tak akan salah. Silahkan pergi, ku tak akan kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, tak akan kau temukan yang sebaik ini. Iya, silahkan pergi. Ku tak rasa kalah, silahkanlah pergi ya. Bagi saja. Mantan vokalis. Boleh sekali-sekali dia bahasa Italia atau Prancis gitu vokalisnya coba. Kan dari tadi bahasa Indonesia udah 2 kali kan, sekarang bahasa Inggris 1 lagi. Katanya Mas Santo pusing. Seriusan. Sampai lupa melodinya. Aduh, adakah yang menemukan kuncinya di nadanya Malis? Gimana Biru? Sabiru. Lagunya Yurayu nyanyi ya? Iya, Yurayu nyanyi. Yunita. Tapi kalau sambil dengerin lagunya Yurayu nangis. Yuk bisa yuk. Yuk Oh, bisa. ya. Sudah menemukan Biru? Betul, lanjut. Silakan pergi, ku terasa kalah. Ya, lama percayalah. Sejauh mana Kau mencari takkan kau temukan. yang sebaik ini. Oke, seru banget main game sama semilih-milih kuartet. Aku tuh maunya sampai akhir acara ya udah kita main aja ya. Tapi kan kita juga pingin dengerin permainan dari semilih-milih. Jadi kalau tadi kita udah dengerin lagu yang familiar banget di telinga kita, next kita dengerin lagu klasik. Yes. Judulnya Divertimento in F. Waduh, langsung aja deh. Selamat menyaksikan.
Music di RRI Net. RRI Live Music. Dari RRI Mataram. Yes. Wah, setelah tadi kita dengerin suaranya Mas Malis ya, kita beralih ke tadi yang bisa merefreshingkan kita. Kembali ke setelan awal. Kembali ke setelan awal. Iya, jadi di sekarang ini ya Dipa ya, banyak banget yang udah penasaran Penisirin sama nih. Penisirin bingit ya. sama Semilih-milih Quartet. Jadi di YouTube kita ya di RRI Mataram Official sudah ramai dengan pujian-pujian. Waduh, dibacain dong pujian-pujiannya. Ini ada asis katanya Kak Budi semilih-milih. Waduh. Terus semilih-milih yes, oke. Ada juga yang mau tanya, keren banget ternyata di Lombok ada string quartet. Boleh tahu base campnya di mana? Dan kalau mau belajar boleh nggak? Waduh, siapa nih yang jawab? Sebagai founder dari Semilih-milih mungkin Kak Budi. Ternyata Karanto ternyata. mereka berdua saling mengikuti soalnya. Iya. Cek, udah. Iya udah. Ya, boleh sekali. Kalau mau latihan, silahkan. Bisa main-main di mana Bir? Alamatnya Bir? Di Punia. Oh iya ini. Ya, jadi base campnya itu sebenarnya di rumah saya. Alamatnya sendiri di Jalan Abdul Qadir Munsi, Gang Dahlia nomor 12. Kelurahan Punia, Mataram. Oke, lengkap. Di depan SMP 9, Mataram. Oke. Jadi yang paling mau lengkap ngapelin biru udah tahu di mana rumahnya. Bukan mau latihan. Mau latihan, ya salah. Oke. Ini ada yang mau tanya, mungkin saking terpukaunya ya dengan penampilan dari Semilih-milih, bisa request lagu nggak ya? Mungkin nggak di sini, tapi ada nggak bikin konten-konten cover gitu? Ya. Ya itu masukan buat kita Semilih-milih. Nanti kedepannya kita akan bikin konten yang serius. Sebenarnya ada sih, tapi kadang karena Semilih-milih itu kita latihan tuh. Semilih-milih. Iya jarang bagus gitu. Kalau direkam gitu, makanya kadang kita nggak pede juga kalau bermain seperti ini. Aduh, kita besok main ini. Tapi bahannya belum siap. Pokoknya bismillah lah ya. Apapun yang terjadi mau bagus mau ini. Tapi kita seperti yang Mas Budi bilang tadi, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yes. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi nanti semoga ya requestannya bisa dijadiin salah satu konten di Semilih-milih. Tapi punya Instagram kan, punya Instagram, YouTube. Ada di Mas Gilang yang mengelola Instagram YouTube-nya. Apa namanya? ID Instagramnya. Lah, ini nggak inget juga. Pokoknya Semilih-milih dah. Ya. Nggak inget juga sama ID Instagramnya. Oke, dicek dulu ya. Oke, dicek dulu. Takut salah. Takut salah ya. Admin kayaknya ya. Semilih-milih admin. Semilih-milih admin. Apa. Di mana? Jadi di Instagramnya Semilih-milih itu semilih-milih.quartet. Oke. Jangan lupa di-follow. Semilih-milih.quartet. Jangan lupa di-follow di bawah ini. Oke, di bawah ini ya. Kalau kita sendiri begitu sih sebenarnya. Kalau lagu ini kan sebenarnya mudah, kalau orang ngeband kan lebih mudah ini. Kita tinggal nge-recordnya ngulik. Kalau kita enggak, harus kita tulis nih. Kita aransemen biar aransemennya hidup tuh gimana, semuanya berbagi melodi yang pas di range mana, yang taruh di cello atau biola atau di alto. Nah itulah kenapa kita enggak bisa seproduktif itu, karena ya itu ngaransemen satu lagu ya bisa lumayan ngabisin waktu gitu loh. Karena kita harus mikir nih biar enak ini gimana nih gitu loh. Kecuali ada vokalnya lebih enak karena kita ngiringin kan itu lebih kita cepat. Mau daftar gitu. sih. boleh. Tapi konsep kayak gini belum ada loh di sini, baru ini kayaknya. Iya benar. Gitar sama kuartet sama vokalis baru ini kita
kita Kita perdana. perdana di sini. Officially jadi bagian Officially. dari semile-mile. Kita juga sama-sama semile-mile itu kan. Takut nih minggu depan kita nggak nge-host lagi. Oke, itu tadi pertanyaannya udah dijawab ya. Nah, ini ada juga yang pingin tahu kalau main biola itu belajarnya lama nggak dan kenapa pilih alat musik biola? Untuk yang main biola berarti mungkin Jasmine The kan Princess. tadi baru ini kan, belum dijelaskan kenapa pinginnya biola, kenapa nggak piano, gitar? Karena pengen aja sih. Oke, karena pengen aja. Pingin aja. Kalau misalnya lama atau enggak sebenarnya tergantung orang. Kalau saya sendiri sampai 1 tahun lah gitu. Tapi karena gabung sama Mas Budi pas itu baru main tuh langsung konser kan. Nah, jadi kayak lagu ini target harus selesai segini gitu. Jadi itu juga ngelatih kita buat cepat bisa. Jadi kayak sebisa mungkin kalau main musik atau pelajari hal itu ada targetnya gitu. Target selesai kapan, itu ntar bisa ngebuat kita buat ngeboost juga buat latihannya sama cepat bisa sih. Oke. Kalau Kak Gilang berapa lama? Saya belajar biola dari umur 15 tahun. Kurang lebih 18 tahun lah. Wow, itu lama ngapa? Sudah sangat jago. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya masih di YouTube-nya RRI Mataram Official. Halo kakak, wah akhirnya bisa nonton di Pro 2. Penasaran cerita kakak-kakak ini ketemu terus kebentuk semile-mile itu kayak gimana? Tadi udah dibahas ya sebenarnya ya. Next. Jadi awalnya tuh kayak berceceran gitu. Berceceran terus semile-mile. Habis itu semile-mile ketemu. Ini ada yang pingin gabung katanya, tapi bukan gabung jadi semile-mile, pingin gabung ke fanbase-nya Biru. Waduh, Biru. Aduh, udah ada fansnya ya. Kita kayaknya lanjut ke pujian berikutnya, luar biasa suara yang nyanyi di games ini. Salah. Mohon maaf. Ini juga ada pujian satu deh biar seneng ya untuk Mas Malis, suaranya bikin gagal fokus. Oke, itu dia ya untuk yang mungkin masih belum terbaca komentar-komentar dan Kayaknya juga rame banget pertanyaannya. di YouTube. Karena kita udah gak sabar dengerin penampilan berikut dari Semile-Mile. Ini salah satu lagu yang Dipa suka banget. Oke. Jadi langsung aja kita bakal dengerin dari Semile-Mile String Quartet dengan Can't Take My Eyes Off of You.
kita sudah sampai di segmen yang tidak kita nanti-nantikan, yaitu adalah segmen terakhir ya. Karena kita harus menutup perjumpaan, tapi sebelum itu kita pingin tahu harapan dan target karir dari masing-masing member kuartet. Ya, Semile-Mile Quartet. Yes. Oke, kita mulai dari Biru dulu kali ya. Biru boleh tahu mungkin target karirnya, karena di sini kan masih muda kan, Biru dan juga Jasmine dan Kak Gilang ya. Ups, yang masih muda. Oke, gimana Biru target karirnya? Target hidup. Karir. Aduh, udah ingin mencari pasangan hidup sepertinya. Bidang musik khususnya atau di bidang apa? Boleh yang mana aja. Oke. Kalau di bidang musik ya, di bidang musik target ke depan itu sebenarnya jujur ya, musik tuh tertanam dalam diri saya, tapi bukan menjadi sesuatu yang bisa benar-benar saya prioritaskan gitu. Tetap yang saya prioritaskan ya mungkin yang sedang saya kejar sekarang di kampus gitu, yang mau saya kejar, yang baru mau saya kejar itu. Tapi tentu saja itu bukan berarti saya akan berhenti bermain musik, itu juga salah. Ya, itu keputusan salah kalau saya sampai berhenti bermain musik. Akan tetap bermain musik, tapi tidak menjadi yang paling diprioritaskan. Sungguh sangat bijaksana. Luar biasa. Idaman para wanita. Oke, kalau gitu terakhir deh dari Kak Budi sebagai Selaku ketua leader. geng ya. Apa harapan kedepannya untuk Semile-Mile Quartet? Ya kalau saya dan teman-teman itu pengennya ya string ini makin berkembang di NTB khususnya gitu ya. Kita punya mimpi, punya orkes besar, kita bisa bikin dari kuartet, dari ensemble yang kita bikin tuh pengennya bikin bisa berkontribusi untuk NTB ke depan, punya orkestra yang lebih besar lagi ya untuk NTB gitu. Karena beberapa kota menurut saya ini ya, beberapa kota besar yang maju itu sudah memiliki orkes rata-rata, karena di situ banyak musisi yang bisa tergabung seperti itu gitu. Dan itu kalau sudah main bareng itu memang beda auranya gitu. Kita lebih greng gitu kan. Ini aja baru berempat aja sudah kerasa kan gitu. Iya, benar banget. Nah itu harapan saya ada di NTB gitu untuk memajukan teman-teman sebagai wadah musisi NTB ke depan juga gitu. Selain musik bagus juga dapat sesuatu yang bagus juga gitu loh. Maksudnya untuk kesejahteraan juga ke depan, semoga seperti itu kan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, walaupun kita bukan di bidang kita, tapi ini juga jadi alternatif untuk biar kita saling kenal temennya, membangun jaringan seperti itu sih. Kerjaan itu akan nyusul begitu jaringan terbentuk sebenarnya gitu loh. Ini kan anak-anak ini kan kayak Jasmine, Biru ini kan kebetulan dapat kampus-kampus yang bagus dia gitu loh. Nah dari situ anak-anak ini harapan saya akan terus saling komunikasi sampai ke kerjaannya seperti itu. Itu dari musik jadi ke yang lain gitu. Begitu juga orang-orang tuanya juga sangat support sekali. Kita ucapkan terima kasih orang-orang tuanya, dan tempat kita latihan dikasih untuk makai kapanpun di Mas Winsa, dibantu istrinya Mbak Ana, itu ya support sekali gitu. Tadinya kita beruntung di sini juga sih gitu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Budi. Dan karena kita udah mepet banget ya waktunya ya Dipa ya. Jadi Ya, gini, untuk ke depan lagi semoga acara kayak 17-an gitu bisa ada lagi segala macam kayak GBN di sini lah gitu. Amin. Nah itu kan lebih amin kan. Iya betul. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Semile-Mile Quartet. Thank you. Ya, untuk penampilan yang luar biasa dan juga ilmu-ilmunya ya. Tentunya apapun harapan dan targetnya semoga dilancarkan ke depannya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman Prodo dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan. Kita bakalan menyaksikan untuk penampilan terakhir nggak cuma Yaning aja yang dikerjain, tapi Dipa juga. Saya selanjutnya. Semile-Mile Quartet featuring Dipa dengan Komang. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan
waktu ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.